Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim ila dinil islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Al-ayah. Masyarul muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Siang hari ini kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia Allah yang dilimpahkan pada kita. Nikmat iman, nikmat kita menjadi muslim, nikmat sehat, nikmat lingkungan yang aman, nikmat negeri kita yang masih memungkinkan kita semua untuk melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah mengingatkan pada kita semua dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh. Siapakah musuh para nabi itu? Allah mengingatkan pada kita bahwa musuh para nabi dan musuh semua pengikut para nabi itu adalah sayatinal insi wal jinni, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Apa pekerjaan musuh para nabi ini? Apa pekerjaan musuh? Yaitu setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin ini. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul. Mereka membisikkan kata-kata yang indah, mereka menebarkan kata-kata yang menawan, kalimat-kalimat yang memukau, ungkapan-ungkapan yang menawan manusia, yang memukau manusia, tetapi tujuannya adalah untuk menipu, ghurura. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim begitu banyak sekali peringatan Allah pada kita semua tentang tipu daya iblis dan pengikut-pengikutnya, para setan ini, baik dari jenis manusia maupun jenis jin. Berulang kali kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dan iblis itu diceritakan dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa surat, menunjukkan betapa pentingnya peristiwa sejarah penciptaan manusia, bahwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian digoda oleh iblis, yang kemudian sampai kepada turun ke dunia ini, kisah itu diungkapkan dalam Al-Quran berulang kali, menunjukkan betapa pentingnya kisah ini untuk kita renungkan. Karena salah satu cara yang dipakai oleh iblis dalam memperdayai Nabi Adam alaihissalam, menipu Nabi Adam alaihissalam, bukanlah dengan ungkapan-ungkapan yang kasar, ungkapan-ungkapan yang keras, tapi dengan ungkapan yang halus. Kita ingat bagaimana iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis berlagak sebagai penasihat yang tulus, bersumpah. Bukanlah iblis mengatakan kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, tidak usahlah kamu hiraukan larangan Allah untuk mendekati pohon ini. Bukan begitu cara iblis.
Iblis berlagak sebagai teman, iblis berlagak sebagai penasihat yang dekat, berkata dengan lemah lembut, ungkapan yang menawan, ungkapan yang memukau, sampai bersumpah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis menyelewengkan makna larangan dari Allah itu. Bukanlah iblis mengatakan Adam gak usah dengarkan perintah Allah, bukan begitu caranya. Tapi iblis mengatakan, wahai Adam, maksud Allah melarang kalian Adam dan Hawa ini mendekati pohon ini illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Maksud Allah supaya kalian tidak menjadi malaikat dan supaya kalian tidak kekal di surga. Iblis lebih dahulu daripada Adam alaihissalam. Iblis berlagak sebagai teman dekat, iblis bersumpah. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan tipu daya yang lembut, tipu daya yang halus ini. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh rayuan iblis ini. Dan kita tahu apa yang kemudian terjadi. Nabi Adam kemudian menyesal. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Bertobat, menyesal dan bertobat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, beliau menggambar sebuah garis yang lurus. Rasulullah berkata, hadza siratullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Inilah siratul mustaqim, kata Rasulullah SAW. Kemudian pada garis yang lurus itu beliau menggambar garis yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Kemudian pada garis yang lurus tadi Rasulullah menggambar garis yang ke kanan dan ke kiri. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Inilah jalan yang bermacam-macam, jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim tadi. Wa ala kulli sabilin minha syaitonun yad'u ilaihi. Kata Rasulullah, pada garis yang menyimpang dari siratal mustaqim ini ada setan, yad'u ilaihi, yang setan ini selalu berusaha untuk menyeret kita semua keluar dari siratal mustaqim, menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang di jalan yang lurus, yaitu jalan yang sesat dan jalan yang dimurkai oleh Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Para ulama kita pun banyak sekali menulis berbagai kitab yang mengingatkan tentang tipu daya iblis ini. Salah satu yang terkenal di negeri kita ini kitab dari ulama besar Ibnul Jauzi, yang beliau menulis kitab Talbis Iblis, tipu daya iblis. Berbagai cara masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-A'raf disebutkan iblis itu bersumpah pada Allah, kami akan datangi mereka ya Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Walan tajida aktsaruhum syakirin. Ini janji iblis, ini sumpah iblis di hadapan Allah. Dan ya Allah, engkau tidak akan jumpai sebagian besar manusia nanti itu termasuk orang-orang yang bersyukur. Artinya iblis bersumpah, wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, demi keagunganmu ya Allah kami akan sesatkan mereka semuanya. Demi keagunganmu ya Allah kami akan sesatkan manusia semuanya. Tokoh iblis ini menarik masyaallah muslimin rahimakumullah. Iblis bukanlah sosok yang tidak mengakui Tuhan itu ada. Iblis yakin betul Allah itu ada. Iblis yakin betul Allah itu maha kuasa. Iblis mengakui Allah itu maha bijaksana. Iblis mengakui Allah itu maha adil. Iblis tahu itu. Tapi iblis dimasukkan ke dalam golongan kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena iblis itu membangkang. Wastakbara, dan iblis ini sombong. Oleh karena kita diingatkan dalam Al-Quran, wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin.
Jangan kamu ikuti tipu daya setan, garis-garis setan itu, program-program setan itu jangan ikuti. Innahu lakum aduwwum mubin, setan itu musuhmu yang nyata. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu banyak peringatan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bahwa setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap kita mau tidur, setiap kita bangun tidur, di situ setan itu menggoda. Bahkan ketika kita tidur pun kita tidak terlepas dari godaan setan. Kita diingatkan bahwa cara memperdayai kita setan dari jenis manusia dan jin tadi adalah zukhrufal qawli ghurura. Mereka menggunakan kata-kata yang indah, ungkapan-ungkapan yang menawan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salah satu cara tipu daya setan ini adalah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan itu membuat indah perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan yang sebetulnya nista, hina. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dikemas sedemikian rupa, dipoles, dipromosikan, sehingga perbuatan itu menjadi indah, sulit diterima akal sehat. Bahkan dalam bidang sains sekalipun, para pakar genetika, para pakar psikologi, para pakar psikiatri, masyaallah muslimin rahimakumullah, tahu betul misalnya bahwa perkawinan sejenis itu adalah perbuatan yang nista, perbuatan yang hina, perbuatan yang sangat biadab. Tahu manusia. Dalam Bible pun dikatakan dengan tegas, hukumannya pun tegas, hukuman mati. Dalam Al-Quran juga jelas, dalam hadis Rasulullah jelas, seluruh ulama kita bersepakat, tidak pernah ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Bagaimana mungkin masyaallah muslimin rahimakumullah, di negeri kita yang kita mayoritas muslim, kita hampir 90% muslim, kita sekarang harus berjuang, memohon kepada para pemimpin kita, mohon perbuatan biadab ini, perbuatan tidak berperi kemanusiaan ini, perbuatan yang hanya dilakukan oleh babi ini, mohon itu dijadikan kriminal. Mohon mereka yang melakukan tindakan biadab ini dihukum. Kita tidak mohon mereka menghukum mati seperti dalam Al-Quran dan hadis, tidak. Kita meminta mereka sekedar dihukum penjara beberapa tahun saja. Mereka datangkan masyaallah muslimin rahimakumullah para pakar, ahli filsafat, ahli hukum, bahkan dari berbagai negara. Katanya ini demi kemanusiaan. Bahkan kalau status di media sosial pun ada mengecam ini, dicoret, itu dihapus. Belum pernah dalam sejarah manusia masyaallah muslimin rahimakumullah, belum pernah perbuatan sebiadab ini. Sekarang sudah 21 negara yang resmi mengesahkan perkawinan sejenis ini. Belum pernah ada dalam sejarah manusia. Dan negeri kita semua ini negeri muslim, negeri muslim terbesar di dunia. Kita berharap, berdoa, mudah-mudahan para pemimpin kita sadar betul bahwa kita sedang diincar. Kita yakin betul, tahu siapa pemainnya, iblis dan semua pengikutnya. Mereka telah berkampanye dan sukses. Dan kita tahu siapa aktor utama di dunia ini, kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Data-data statistik sangat jelas dan itu diakui di dunia ini. Siapa yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Sekarang bisa kita baca. Ini bukan konspirasi, ini terang benderang. Yang melakukan ini pun bukan kadang-kadang bukan orang sembarangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan membuat indah perbuatan-perbuatan mereka yang jelas-jelas bejat itu. Bahkan uniknya lagi, lucunya lagi masyaallah muslimin rahimakumullah, orang-orang yang menentang sekarang kejahatan kawin sejenis ini sekarang dimasukkan sebagai penjahat, sama dengan orang yang benci dengan rasisme. Dikatakanlah mereka itu homofobia. Di sebagian negara orang yang homofobia ini sekarang diseret ke pengadilan, sama dengan mereka orang-orang yang rasis.
Salah satu pekerjaan yang diingatkan dalam Al-Quran, pekerjaan para syaitan ini adalah yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sudah jelas, inna dina indallahil Islam. Ad-din satu-satunya yang diakui oleh Allah itu Islam. Tidak ada. Nabi Musa alaihissalam bukan membawa agama Yahudi, Nabi Isa alaihissalam bukan membawa agama Kristen. Semua Nabi membawa ad-dinul Islam dalam makna ad-dinut tauhid. Sekarang tiba-tiba disebarkan faham pluralisme agama. Bahkan sudah disebarkan di negeri kita ini satu buku yang mengatakan, orang yang mengatakan agamanya sendiri yang benar itu adalah agama jahat, evil religion. Bahkan sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang muslim dilarang mau memilih pemimpinnya dengan dasar agama. Itu dikatakan kejahatan. Itu kejahatan politik. Bagaimana kita meyakini agama kami yang benar? Kami memilih pemimpin kami berdasarkan akidah kami. Kami menafsirkan Al-Quran kami dengan cara-cara para ulama kami. Itu sekarang pun dikatakan itu bukan beragama yang toleran. Itu bukan beragama yang berdimensi kemanusiaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tantangan ini, setan-setan ini, Masya Allah, Allah sudah mengingatkan kita semua dalam Al-Quranul Karim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para setan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingin menyeret kita semua, anak-anak kita, keluarga kita semua, ingin diseret untuk masuk neraka, keluar dari siratal mustaqim. Oleh karena itu kita betul-betul sekarang ini menghadapi tantangan mempertahankan iman kita, akidah kita, keislaman kita, identitas kita sebagai seorang muslim. Tapi kita dijamin oleh Allah, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalanku, mencari jalan Allah, Allah berjanji pasti kita akan ditunjukkan. Ada 3 cara, masyaallah muslimin rahimakumullah, untuk kita selamat akidah kita, iman kita, keluarga kita. Pertama, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita merasa hebat. Jangan sekali-sekali dengan ilmu kita merasa mampu untuk membentengi godaan-godaan syaitan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW supaya kita berdoa selamat fid dunia wal akhirah. Yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, hendaklah kita menjaga senantiasa kejamaan kita. Pilihlah teman-teman kita yang baik. Dekatkanlah diri kita dengan masjid, majelis taklim, dekat dengan orang-orang soleh. Karena teman pergaulan ini sangat besar perannya. Apakah orang itu berada di jalan yang sesat atau dia tetap di jalan kebenaran. Dan yang ketiga, masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak ada pilihan lain kecuali terus menerus kita meningkatkan keilmuan kita. Karena setan-setan ini juga semakin canggih. Mereka menggunakan berbagai isu yang sebelumnya tidak dikenal. Bagaimana sebuah mayoritas negara yang pimpinan tertingginya mengatakan bahwa perkawinan sejenis itu perbuatan terkutuk. Tapi para aktivis hak asasi manusia, aktivis kemanusiaan dan sebagainya, mereka berkampanye dengan satu slogan baru, yaitu equality, persamaan, kesetaraan. Mereka ungkapkan kata-kata yang indah, mereka pilih jargon-jargon yang sulit untuk ditolak, yang akhirnya mayoritas masyarakat menjadi menerima dengan alasan hak asasi, dengan alasan kemanusiaan. Padahal ketika seorang itu sudah menyimpang dari hal-hal yang sangat pokok dalam agama kita, kalau orang tua misalnya, ada kasus orang tua sampai memperkosa anaknya sendiri.
Terus dikatakan dia punya right, dia punya human right, dia punya hak asasi. Kita katakan orang tua yang memperkosa anaknya itu bukan lagi manusia, maka tidak layak dia punya hak. Orang yang sudah kawin sejenis itu bukan manusia, maka dia seharusnya tidak punya right, dia tidak punya hak, karena hak itu artinya benar, al-haq itu artinya benar. Kalau orang sudah menyimpang dari garis-garis yang ditentukan oleh Allah SWT, maka jangan dia kemudian mengatakan punya hak, karena hak itu adalah al-haq, itu hanya datang dari Allah. Tidak ada hak manusia untuk kafir kepada Allah, tidak ada hak manusia untuk maksiat kepada Al-Khaliq. Siapa yang memberikan hak manusia berani durhaka pada Allah? Siapa yang memberikan hak manusia untuk menyimpang dari agama Al-Khaliq ini? Siapa yang memberikan hak kepada manusia untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT? Tidak ada, tidak ada haknya. Hak itu huququllah, hak-hak Allah itu adalah bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada zat lain yang layak disembah, yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Dan ada huququl insan, hak-hak manusia itu adalah kalau manusia itu tidak menyekutukan Allah, maka dia layak mendapatkan jaminan surga. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah kita diingatkan oleh Allah sekali lagi dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, betapa pentingnya kita semua waspada dari tipu daya syaitan, talbis iblis dan pengikut-pengikutnya para syaitan itu. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita selamat fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.